Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, MUPEL Ilmu Pengetahuan Sosial. Materinya adalah mengenai kerjasama anggota ASEAN dalam bidang politik. Namun, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Pengenal." Dari penjelasan surah Al-Hujurat tadi, kita diperintahkan untuk saling kenal dan tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, itu pula yang kita lakukan, kerjasama anggota ASEAN dalam bidang politik. Nah, setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem pemerintahan dan kehidupan politik yang berbeda. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk menjalin kerjasama di bidang politik. ASEAN memiliki banyak pilar kerjasama, salah satunya di bidang politik, yaitu ASEAN Political Security Community atau APSC, yang biasa dikenal adalah Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Pembentukan APSC bertujuan untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia. Bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN di bidang politik antara lain, yang pertama adalah meningkatkan pemerintahan yang baik dengan kemajuan prinsip-prinsip demokrasi. Kedua, meningkatkan dan memajukan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara melalui Traktat Persahabatan dan Kerjasama. 3. Menjamin tercapainya kebijakan pelarangan penggunaan senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. 4. Membantu penyelesaian konflik antar negara ASEAN secara damai. 5. Mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. 6. Menjalin hubungan dengan negara-negara di luar Asia Tenggara. 7. Menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN. Dan yang terakhir, melakukan perjanjian kawasan damai, bebas dan netral yang bertujuan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang bebas, damai, dan netral dari berbagai permasalahan negara di luar Asia Tenggara. Indonesia seringkali memiliki peran penting dalam kerjasama ASEAN, misalnya di bidang politik. Sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia mengajak anggota ASEAN lain untuk lebih demokratis terhadap bangsanya dengan melindungi hak asasi mereka sebagai penduduk. Beberapa negara seperti Myanmar, Filipina, dan Kamboja pernah mengalami konflik antara pemerintah dengan penduduk atau antar kelompok masyarakat. Konflik tersebut kemudian menciptakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap salah satu pihak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia mengusulkan
dibentuknya Badan Hak Asasi Manusia ASEAN yang bertujuan melindungi hak asasi penduduk negara-negara ASEAN. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai kerjasama anggota ASEAN dalam bidang politik. Semoga kita semakin paham kerjasama apa saja yang sudah dilaksanakan Indonesia di bidang politik bersama negara-negara anggota ASEAN yang lainnya. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.